pendahuluan kali ini, yaitu materi lanjutan proposal di kelas 11. Apa saja yang kita bahas? Topik yang kita bahas pada video kali ini adalah penyusunan proposal penelitian yang baik. Mari kita cermati kembali mengenai sistematika proposal penelitian. Jadi di sini mari kita cermati kembali mengenai seperti apa sistematika proposal penelitian. Tentu yang pertama adalah ada tema dan judul. Kemudian yang kedua adalah pada bagian pendahuluan ada beberapa poin di sana, yaitu latar belakang, identifikasi masalah atau identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan tinjauan pustaka, di mana di sana terdiri atas kajian teori atau landasan teori. Kemudian yang kedua adalah kerangka berpikir atau kerangka teori. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis. Kemudian yang keempat adalah metode penelitian. Apa saja yang terdapat dalam metodenya? Yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Kemudian yang kedua adalah waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga adalah populasi dan sampel. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Kemudian yang kelima adalah instrumen penelitian. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Kemudian diakhiri dengan sebuah daftar pustaka. Mari kita cermati satu persatu dari penjelasan tersebut. Yang pertama adalah tema dan judul. Seperti apa tema dan judul yang baik? Yang pertama harus menarik. Kemudian yang kedua adalah belum digunakan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah harus bersifat sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya kita melihat mengenai pendahuluan. Ya, yang pertama tadi ada bagian pada latar belakang masalah. Dalam pendahuluan tadi sekali lagi dapat kamu pahami bahwa dalam latar belakang masalah berisi hal-hal yang mendorong penelitian yang akan dilaksanakan. Pada bagian latar belakang masalah perlu dijelaskan mengapa masalah penting untuk diteliti. Kemudian yang kedua bisa juga misalnya di sana mengenai identifikasi masalah, di mana pada bagian ini identifikasi masalah berisi poin-poin masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah. Di sini kurang lebih diketengahkan kembali apa saja poin-poin masalah yang diketengahkan pada latar belakang. Ya, identifikasi masalah bisa dibuat dalam bentuk pertanyaan atau mungkin berupa pernyataan, disesuaikan dengan latar belakang masalah. Berikutnya masih dalam pendahuluan, yaitu adalah batasan masalah. Bagian ini disajikan untuk membatasi ruang lingkup penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan tajam. Jadi pembatasan-pembatasan itu misalnya bisa dari pembatasan objek yang diteliti atau siapa yang diteliti itu dibatasi pada lingkup tertentu, kemudian waktunya atau pembatasan mengenai hal lainnya. Kemudian yang keempat adalah rumusan masalah, yaitu sebagai penegasan dari apa yang telah dibahas dalam latar belakang masalah. Pada bagian ini perlu dikemukakan rumusan spesifik dari masalah yang hendak dipecahkan. Rumusan masalah disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Berikutnya kita masuk pada pendahuluan yang lainnya, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus berisi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Pada suatu penelitian, peneliti kadang menuliskan tujuan langsung yang secara spesifik diharapkan dapat dicapai dari kegiatan penelitian. Namun terkadang tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, bisa tujuan umum atau tujuan khusus. Atau tujuan ini juga bisa didasarkan atas rumusan masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya. Jadi kurang lebih tujuan penelitian di sini harus merupakan gambaran umum dari seluruh pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah disampaikan pada poin bab sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian memuat kegunaan atau faedah yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Berikutnya kita melihat pada bagian lainnya, yaitu mengenai tinjauan pustaka.
Dalam tinjauan pustaka kita mengenal dengan istilah yang pertama adalah landasan teori, ya dimana di sini merupakan sumber-sumber referensi yang akan disampaikan dalam proposal penelitian. Yang pertama, pada bagian pertama tinjauan pustaka, yang pertama adalah tinjau landasan teori. Landasan teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian. Landasan teori dijabarkan dari mengkaji berbagai sumber pustaka dan kemudian diformulasikan menjadi kerangka teori oleh peneliti sendiri sebagai pendekatan dan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian, menyusun kerangka pikir penelitian, perumusan hipotesis, dan pengembangan prosedur penelitian. Kemudian yang kedua atau bagian B adalah kerangka teori yang terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan. Peneliti dapat membangun kerangka teori yang meyakinkan mengenai hubungan antar variabel penelitian dan masalah yang akan diteliti. Kemudian bagian ketiga dari tinjauan pustaka adalah hipotesis. Hipotesis selalu berkaitan dengan dugaan ya. Jadi mari kita cermati, hipotesis merupakan pernyataan yang ditemukan peneliti sebagai jawaban sementara atas masalah yang diteliti. Rumusan hipotesis disusun berdasarkan landasan teori atau penelitian relevan yang telah dikaji sebelumnya. Hipotesis bukan sekedar pertanyaan yang bersifat spekulatif dari peneliti, melainkan suatu pernyataan yang dibuat setelah peneliti melakukan kajian berbagai teori dan penelitian-penelitian yang mengingat ya, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Maka hipotesis hendaknya dapat diuji. Maksudnya tersedia data yang akan dikumpulkan untuk mengujinya melalui penelitian yang akan dilakukan. Apabila hipotesis yang telah diuji dan terbukti kebenarannya, maka hipotesis berubah menjadi kesimpulan dan dapat pula merupakan teori baru yang telah dilakukan pengujiannya. Berikutnya ke bagian lainnya, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama mengenai jenis dan pendekatan penelitian. Ya, jadi secara umum nanti pada metode penelitian ini ada 6 bagian ya. Bagian yang pertama dan lainnya tentu harus saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Yang pertama pada metode penelitian adalah jenis dan pendekatan penelitian. Pada bagian ini dipaparkan tentang jenis penelitian yang akan dilaksanakan. Misalnya penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas, atau yang lain. Pendekatan penelitian yang akan digunakan juga dijelaskan di sini. Apakah penelitian yang akan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau keduanya. Pemilihan jenis penelitian yang akan dilaksanakan harus memperhatikan tujuan penelitian yang akan dicapai dan permasalahan apa yang akan diselesaikan. Selanjutnya adalah bagian kedua pada metode penelitian adalah waktu dan tempat penelitian. Pada bagian ini peneliti menjelaskan kapan waktu penelitian dan di mana tempat penelitian dilakukan. Kemudian pada yang ketiga adalah populasi dan sampel. Pada bagian ini peneliti menjelaskan siapa populasi dan sampel dari penelitian yang dilaksanakan. Populasi adalah keseluruhan subjek yang menjadi wilayah generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang dikenai tindakan penelitian. Misalnya populasinya adalah SMA 1,2, maka sampelnya adalah siswa kelas 11 IPA 1 contohnya. Jadi bagian terkecil dari populasi namanya sampel, bagian terbesar dari sampel namanya populasi. Berikutnya masih dalam metode penelitian yang kita cermati adalah mengenai teknik pengumpulan data, yaitu cara-cara yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya. Peneliti dapat memilih berbagai teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan data penelitiannya. Kemudian yang kelima adalah instrumen penelitian. Pada bagian ini peneliti menjelaskan instrumen apa saja yang digunakan serta untuk mengumpulkan data apa saja masing-masing instrumen tersebut dalam penelitian. Instrumen penelitian yang dimaksudkan di sini adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian dapat berupa angket atau kuesioner,
kemudian daftar cocok atau checklist, pedoman wawancara atau interview guide atau interview schedule, kemudian lembar pengamatan atau panduan pengamatan atau observation sheet atau observation schedule, soal tes yang kadang-kadang hanya disebut dengan tes saja, skala atau scale, dan sebagainya. Masih dalam metode penelitian yang kita bahas berikutnya adalah mengenai teknik analisis data. Pada bagian ini, peneliti perlu mengemukakan bagaimana data penelitiannya dianalisis. Dengan demikian, bagian ini menyajikan penjelasan bagaimana teknik analisis data yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis datanya. Apabila penggunaan statistik, semua teknik dan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis data harus dipaparkan. Jadi inilah yang disebut dengan teknik analisis data, ya. Jadi data yang akan diambil atau akan diperoleh harus jelas teknik apa yang akan digunakan. Itulah beberapa poin atau 6 poin dari penjelasan bagian atau bab 3 mengenai metode penelitian. Jadi proposal penelitian itu secara umum 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, kemudian bagian tinjauan atau kerangka teori, kemudian yang ketiga adalah bagian metode penelitian. Jadi sampai kurang lebih 3 bagian umum dalam penyusunan proposal penelitian. Berikutnya adalah yang terakhir adalah daftar pustaka. Tentu daftar pustaka ini adalah berupa referensi atau dapat kita katakan di sini adalah keterangan tentang bacaan yang dijadikan sebagai bahan rujukan dari penulisan. Dalam daftar pustaka dapat dimasukkan tentang pustaka dari